Beginilah kondisi salah satu korban berinisial RA saat berada di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi. Korban tak sadarkan diri usai mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oknum polisi yang bertugas di Polres Wakatobi, Bribtu Ahmad Basyari dan Bribda Fahrul. Aksi penganiayaan ini terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar membubarkan aksi balap liar ratusan remaja di Jalan AP Petarani hingga Veteran Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku kocar-kacir melarikan diri, bahkan sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Empat belas remaja berstatus pelajar SMP hingga SMA ditangkap usai tertinggal bahkan saling tabrak dan terjatuh. Sejumlah sepeda motor dan para pelaku turut diamankan. Aksi balap liar kian meresahkan usai jalan raya dijadikan arena adu kecepatan hingga pengendara dibuat tidak bisa melintas. Bahkan aksi pelaku kerap berujung tawuran hingga menyerang permukiman warga. Penindakan tersebut kami berhasil mengamankan sekitar 14 orang remaja lengkap dengan sepeda motor yang digunakan. Kemudian kita bawa ke posko Jatanras untuk pembinaan. Belasan remaja dibawa ke posko Jatanras Polrestabes Makassar bersama barang bukti sepeda motor. Pembinaan hingga meminta untuk melengkapi perlengkapan standar berlalu lintas dilakukan sebelum diberikan kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Simpang Palima, Kota Serang, Banten pada Rabu pagi. Sepeda motor Matic bernomor polisi A2480BI ditabrak bus asli Prima trayek Labuan Serang Kalideres, Jakarta. Rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian memperlihatkan bus yang menerobos lampu merah hingga menabrak pemotor dari arah berlawanan. Usai ditabrak, pengendara motor terlindas dan terseret sekitar 20 meter hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Bus sempat berhenti sekitar 50 meter dari titik kecelakaan setelah dihadang warga. Warga yang emosi kemudian mengamankan sopir dan membawanya ke pos polisi terdekat untuk menghindari amukan massa. Bus tadi melaju dari arah Paneglang. Sepertinya itu ada motor yang dari arah Kota Serang, sehingga mungkin entah kenapa motor tersebut tertabrak oleh mobil bus tersebut. Jadi mungkin hilang kendali atau memang nggak terlihat atau bagaimana. Tapi yang keseret tadi, Bang, ya? Dia sempat keseret tadi dan infonya meninggal di tempat. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah. Sementara bagian depan bus asli Prima juga mengalami kerusakan akibat benturan keras. Satu unit bus penumpang menabrak usaha cuci motor di Jalan Lintas Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara. Tabrakan ini mengakibatkan bus terbalik dan rusak berat. Evakuasi berlangsung dramatis karena 8 penumpang terjepit sedangkan supir terlempar keluar bus. Kecelakaan terjadi saat bus melaju kencang dari arah Rantau Prapat menuju Siantar. Diduga sopir kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang licin karena hujan. Sopir bus yang mengalami luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Siantar, sedangkan penumpang luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Kisaran. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Raisa Nadia. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Sebuah warung ayam geprek hancur usai tertabrak sebuah mobil yang lepas kendali. 2 orang karyawan terluka dan tersiram minyak panas.
Sebuah mobil tiba-tiba menabrak sebuah warung ayam geprek hingga hancur di Denpasar, Bali. 2 karyawan yang tengah mempersiapkan pesanan pembeli terluka dan tersiram minyak panas. 6 motor yang sedang terparkir juga turut menjadi korban peristiwa ini. Diketahui pengendara minibus lepas kendali dan membanting setir ke kiri sesaat setelah membuka jendela mobil karena mencium aroma kurang sedap di dalam mobil. Kita ngantuk atau katanya sih tadi lagi perbaikin spion atau lagi lihat spion tiba-tiba setir langsung ke kiri, Pak. Sementara di dalam mobil itu ada 3 orang, laki perempuan sama anak cewek 1 kecil. Akibat kejadian ini kerugian pemilik warung ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini tengah ditangani unit laka Polresta Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Aksi penyanderaan seorang balita menggegerkan warga di depan Koramil, Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Karena kesegapan personil TNI dan Polri, korban pun berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Seorang pria menyandera balita berusia 3 tahun di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pelaku terlihat menggendong korban sambil menodongkan sebilah pisau dapur ke arah leher balita sehingga membuat warga dan petugas tidak berani bertindak sembarangan. Dan Ramil Sampara, Kapten Infanteri Asmaul mengatakan, petugas sempat melakukan negosiasi agar pelaku melepaskan korban. Namun pelaku menolak dan diduga berada di bawah pengaruh narkotika sehingga menghiraukan imbauan petugas. Melihat peluang saat pelaku teralih perhatiannya, Babinsa Kopda Laode Ilfa bergerak di belakang pelaku langsung menarik tubuh korban dari gendongan pelaku. Di saat itu juga situasi sudah bisa untuk kita dekati, anggota kami langsung menangkap pelaku ini. Ya, setelah ditangkap, pisaunya diamankan, kemudian anak kecil juga diamankan. Di situ juga lah masyarakat datang untuk membantu. Sampai saat ini polisi masih mendalami motif penyanderaan dengan dugaan sementara pelaku melakukan aksinya saat berada di bawah pengaruh narkotika. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Mukhtar Rudin, A-News melaporkan. 3 remaja di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara disiksa oknum anggota polisi yang berdinas di Polres Wakatobi. Motifnya diduga setoran hasil penjualan rokok ilegal milik polisi tersebut tidak sesuai keinginan 2 orang oknum polisi tersebut. Beginilah kondisi salah satu korban berinisial RA saat berada di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi. Korban tak sadarkan diri usai mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oknum polisi yang bertugas di Polres Wakatobi, Bribtu Ahmad Basyari dan Bribda Fahrul. Aksi penganiayaan ini terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Peristiwa ini berawal saat Bribtu Ahmad Basyari menyuruh RA 17 tahun dan LS 16 tahun untuk menjual rokok tidak bercukai yang diduga ilegal sebanyak 76 slop. Setelah semua rokok habis terjual, kedua korban lalu menyetorkan uang hasil penjualan rokok sebesar 7 juta rupiah. Namun oknum polisi meminta mereka menyetor 10 juta rupiah. Kedua oknum polisi ini pun murka lantaran uang setoran dianggap tidak cukup. Kedua korban kemudian disekap hingga semalaman. Saat itu kedua korban dihujani tendangan, pukulan, dan siksaan. Kondisi korban saat sekarang ini dia tidak bisa berjalan. Terus dia merasakan sakit di bagian dada, terus kepala, belakangnya sama lututnya bekas kesetrum. Apa yang terjadi dengan kondisi adik saat di bawah itu? Kondisinya dia merasakan pusing, terus pingsan di sana, Pak. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 2 personel kami secara profesional, tidak tebang pilih, dan kami kepada korban akan bertanggung jawab. Saat ini kedua oknum polisi yang menjadi terduga pelaku penganiayaan anak di bawah umur tersebut masih menjalani pemeriksaan. Keduanya ditempatkan di tempat khusus atau Patsus sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Polda Jawa Barat mengungkap fakta baru dalam kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban YTR. Tersangka Taufik Hidayat mengaku sempat berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel saat korban masih dalam kondisi disekap.
Tersangka Taufik Hidayat akui sempat menginap dan berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel sebelum akhirnya diringkus oleh aparat kepolisian. Mirisnya, hal tersebut diduga kuat dilakukan oleh tersangka ketika korban YTR masih dalam kondisi disekap dan berada di bawah penguasaannya. Tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif menyusul beredarnya rekaman CCTV di media sosial yang memperlihatkan tersangka berada di sebuah hotel bersama seorang perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengenal perempuan tersebut melalui sebuah aplikasi daring. Dan memang itu dilakukan bersangkutan setelah dia mengunduh beberapa aplikasi yang kontak langsung dengan wanita tersebut, ya. Kemudian melakukan check-in dan kemudian melakukan hubungan suami istri di situ, tetapi kemudian hubungannya menjadi renggang karena keinginan si wanita ini pulang cepat. Ya. Yang bersangkutan mengakui, tetapi tanggal dan waktunya dia lupa. Tetapi yang ada di CCTV itu adalah yang bersatukan yaitu TH sendiri. Pihak kepolisian menegaskan berdasarkan lini masa penyidikan sementara, pertemuan tersangka dengan perempuan tersebut terjadi di tengah masa penyekapan korban. Polisi menyebut tindakan ini sebagai selingan di sela-sela aksi keji yang dilakukan tersangka terhadap korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Petugas damkar Kota Tangerang berhasil mengevakuasi tangan seorang karyawan yang terjepit di mesin penggiling saus di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang dengan menggunakan mesin gerinda dan korban dapat dievakuasi dengan aman. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang melakukan evakuasi tangan seorang pria yang masuk ke dalam mesin penggiling saus. Petugas sempat mengalami kesulitan saat membuka mesin penggiling lantaran terbuat dari baja tebal. Namun akhirnya mesin berhasil dibuka dengan menggunakan gerinda agar tangan korban dapat dievakuasi dengan aman. Proses evakuasi yang berlangsung sekitar 10 menit dilakukan di salah satu rumah sakit. Petugas berhasil mengeluarkan tangan korban dari dalam mesin. Diduga tangan korban masuk ke dalam penggilingan saat sedang menggiling tomat untuk membuat saus. Kami hanya diminta untuk membuka nampannya karena memang untuk mesinnya sendiri, untuk penanganannya nanti pada saat korban ditangani di ruang operasi. Beruntung korban berhasil dievakuasi dan selanjutnya mendapatkan penanganan medis dari tim rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.